gitu loh. Sebab saya pernah mendengar bahwa kenikmatan yang terbesar itu memandang wajah Allah. Nah, sedangkan Pak Munir dengan Spero mengatakan juga ya wik-wik juga katanya. Ini saya jadi bingung, yang benar yang mana? Karena saya dapat jawaban ini di room ini juga dengan orang Muslim yang berbeda, tapi jawabannya berbeda. Sekarang saya tanya ke Pak Awi, karena kenapa? Saya anggap Pak Awi sama Pak Ikwan lebih daripada mereka berdua. Gitu. Sama aja Pak. Tolong dijawab aja Pak. Oke. Saya Ya, membenarkan. ini kan pendapat pribadi ya, boleh dong Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Apa yang dijawabkan oleh Bang Spero dengan Pak Munir yang mengatakan bahwa kenikmatan yang sungguh kami inginkan itu adalah melihat Allah, ya benar itu Pak. Benar itu. Itulah yang kenikmatan yang paling mungkin yang paling tinggi posisinya ya. Bukan Pak. Ya itu paling tinggi, dan wik-wik itu tidak diakui Pak. Itu dia bilang bahasa figuratif dengan alasan ada, cuma saya nggak mau ungkapkan nanti mempermalukan gitu loh Pak. Ada jawabannya Pak. Saya dapatkan dari orang Muslim di room ini juga gitu loh Pak. Saya nggak akan sebutkan namanya. Paham ya. Jadi kan yang menerima jawaban. Sekarang saya Pak Awi tahu saya jarang bertanya gitu loh. Iya benar Pak. Saya banyak diamnya, saya hanya dengar saja. Saya dapat jawaban dari seperti sekarang dan jawaban yang dulu bingung saya yang benar yang mana. Oh, ada dua pendapat begini gitu loh. Apa memang seperti demikian? Saya juga nggak tahu. Kita kembalikan ke dalilnya saja lah. Kalau mengatakan bahwa berhubungan suami istri di surga itu adalah figuratif atau apa, kan ada ayatnya yang mengatakan itu Allah akan mengawinkan kami dengan istri-istri yang dengan pasangan-pasangan. Otomatis kan di situ berarti bukan figuratif itu Pak. Kalau menurut masa itu literally itu bukan figuratif itu soal yang demikian. Jadi istrinya berapa? Satu atau banyak istri-istri Wi? Terserah, satu atau banyak terserah, tidak ada masalah. Betul itu. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah itu, mau berapapun enggak masalah itu. Iya, fix ya ini ya Pak Awi ya. Fix ya Pak Awi ini. Iya. Jawabannya fix ya. Fix itu Pak. Itu benar itu bahwa akan ada kami Jadi kan betul. Pegangan saya gitu. Iya. Pegangan saya gitu. Seperti tadi jawaban tadi juga pegangan saya gitu loh. Iya, silakan. Saya catat gitu. Jadi terima kasih Pak Awi. Sama-sama Pak. Menggiring sebenarnya. Sebenarnya kalau di Islam itu kan kenikmatan tertinggi itu ya memandang wajah Allah. Berhubungan dengan istri di surga itu bukan kenikmatan tertinggi, tetapi salah satu kenikmatan. Iya. Tapi kalau ditanya kenikmatan tertinggi itu apa, maka kenikmatan tertinggi itu adalah ketika kita memandang wajah Allah di surga. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang penghuni surga, menuhankan Allah, mengesahkan Allah gitu. Tidak hanya jadi mensyirikatkannya dengan Tuhan yang lain. Ya. Gitu. Hanya penghuni surga yang bisa memandang Tuhannya. Jadi ya, ketika kita sudah makanya nauzubillah ya, mudah-mudahan kita nggak masuk neraka. Amin. Silakan Bang Ikhwan. Jadi maksudnya begini itu bahwa ya hanya penghuni surga yang bisa memandang wajah Tuhannya. Itu tidak maha goib dong. Kalau bisa dilihat katanya maha goib, kata Pak Tristan. Kok beda-beda? Ada yang mengatakan itu tidak bisa dilihat oleh. Sudah kan dikatakan itu dimensinya. Dimensinya berbeda itu. Kalau di dunia nggak bisa dilihat. Kan di surga. Kalian harus akui dong ada perbedaan mazhab di situ. Di mana perbedaannya? Siapa ya? Ada yang mengatakan tidak bisa dilihat secara zatnya karena yang tidak terbatas kalau bisa dilihat bukan saya konteksnya di surga. Tanyakan aja sama yang ada. Surga udah jelas bisa dilihat. Bisa dilihat. Tapi kami tidak tahu bagaimana melihatnya itu seperti apa, kan kita belum ke sana Pak. Yang jelasnya bisa dilihat. Ini tidak maha goib dong. Terserah Anda mau bilang tidak maha goib atau apapun penafsiran Anda, itu tidak masalah bagi kami. Kan maha goib itu apa coba? Arti dari maha goib itu apa kalau dalam perspektif Islam? Ya beda dong dengan dunia, dengan di akhirat. Kalau jadi begini, bisa berbicara. Begini Pak. Namanya sifat Allah itu tidak terbatas dunia dan akhirat. Kalau maha goib ya maha goib. Kalau bisa dijangkau oleh indera manusia tidak goib lagi.
Sebentar, Gaib di sebentar, dunia. sebentar Bang Iya, Spero. gimana? Begini menjawabnya. Saat ini kami di dunia itu surga pun masih gaib. Bukan di dunia, Iya, di saat sorga. ini pun surga masih gaib bagi kami. Ya berarti kalau sudah di Hah? sorga, sifat maha goibnya tidak ada karena bisa dilihat. Itu urusan Allah lah. Kamu jangan mengatur-atur Allah. Itu urusan dia lah. Lo Kok kenapa ribet? Dodo? Kok beribad gimana? Lah, maha goib kok Kalau hanya Allah segini menginginkan kami aja? melihatnya di surga, kalau Allah Oke, menginginkan, kalau begini, kalau di sorga yang maha goib sudah tidak ada, berarti manusia juga maha goib. Karena maha goib hanya bisa menjangkau yang maha goib. nggak apa-apa Anda bilang begitu karena kami juga belum pernah ke sana dan insya Allah Nah, kami kalau orang Anda Islam tidak akan bisa ke sana. menjawab ini, Anda berarti tidak bisa menjelaskan apa itu maha goib. Itu terserah Anda mau saya tidak bisa Ya, menjelaskan sudah. dengan itu Bagi nggak masalah, saya, nggak masalah itu, Mati, nggak selamat masalah, datang di kebenaran. Bang. nggak Kalau masalah Anda itu, berarti tidak maha goib, nggak betul. masalah itu kalau Anda mau katakan ya dia Maha ini. Ini goib tektokan itu ya? kamu dapat Tektokan ya? dari Oke, mana? tunggu. Maha Tunggu. goib Bukan betul-betul. jangan Ada sudah adanya, ada Sesuatu sudah yang yang belum Bentar. sesuatu yang Maha belum goib itu nampak tidak di dikenal dunia. maha goib. Iya, Udah Ya. separuh. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kehidupan di alam kubur. Kemudian termasuk kehidupan di akhirat. Semua itu gaib karena belum nyata. iya, Ketika manusia mati, maka akan jadi nyata bagaimana kehidupan dalam kubur. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala perjumpaan dengan orang-orang yang beriman terhadap keberadaan Allah akan melihat secara nyata Allah di surga. iya, Jadi betul itu, Islam itu tidak ada berbeda Ya. terkait hal itu. betul. Dia Semua juga sama, hanya pemahaman dari teman-teman Kristen tidak memahami apa yang diimani orang Islam. Sebenarnya kalau diberikan waktu untuk menjawab seperti ini, ya lebih bagus supaya bisa jelas. Iya, Jadi iya, soal kenikmatan tadi di surga, ya mengucapkan syukur ketika berhubungan suami istri itu tidak masalah karena itu disunahkan dalam Islam juga di dunia. Di dunia kita pun ketika dihalalkan oleh Allah dari haram ketika melalui perkawinan, maka melakukan hubungan suami istri itu Dalilnya wajib mengatakan bukan berdoa. mengucap syukur, tapi melihat wajah Allah. Ketika Anda wig-wig, Anda sedang melihat wajah Allah. Di mana Anda itu? lari dari Ketika dalil, ini namanya takiyah. Ya, di mana? Lah, sekarang nanya di mana? ya Orang teman-teman muslim Anda mengatakan kenikmatan yang paling mulia adalah melihat Ya, wajah Allah. Jadi Bisanya begitu, gimana? Penjelasannya, Kalau udah kepepet gimana? jangan semua dianggap dalam satu kondisi, ya kan? Ya, itu namanya Melihat wajah takiyah Allah itu tuh. satu kenikmatan juga yang berada di surga karena pertemuan perjumpaan dengan Tuhan yang telah memberikan surga tentu adalah kenikmatan Sekarang spesifik, tersendiri. Pak. Melihat wajah Allah itu Ya. kenikmatan. Dalilnya begitu kan? Bagaimana mungkin Iya. Anda ketika wig melihat wajah Allah? Itu namanya Anda tidak menghormati. Seharusnya Anda melihat wajah bidadari Anda. Betul. itu Ya, ada di itu Al-Qiyamah. salah satu Al-Qiyamah kehidupan ayat manusia 72 di sampai surga 22 juga itu ya. demikian. Makanya segala yang Ada dihalalkan Allah dalilnya. itu bukan sesuatu yang buruk. Gantian, Istri itu gantian. halal. Oh, Ya, takiyah sama langsung. ya Ya, kan? silakan gantian. sama Saya halnya off dulu. dengan memakan Kopat makanan kapet bentuknya halal, itu. makan Iya. sambil mengucapkan syukur, itu Iya. tidak masalah. Ya, yang masalah bagi kalian ini, siapa ini? kalian Coba sabar dulu yang ini. hubungan suami Jano, istri itu, sabar. Sabar Pak Janu, nggak usah khawatir. Kalau Anda tidak Pak terima. Kaisar, hal yang perlu dipahami antara Islam dan Kristen itu, kalau dalam Islam, hubungan suami istri itu baik di dunia dan di surga itu bukan perbuatan dosa. Ya, bahkan dalam Islam itu perkawinan adalah sebagian daripada iman, ibadah, tidak sempurna ibadahnya kalau tidak kawin. Sekarang saya tanya, ketika Anda berhubungan suami istri, Anda melihat wajah istri Anda atau wajah Allahmu? Ya, Nah. tentu ketika berhubungan suami istri, ya konteksnya tentu antara saya dan istri saya. Nah, Tetapi ketika di saya surga Anda dengan bidadari, Anda melihat bidadari atau melihat Allah? Nah, ini Justin melihat yang istri terlibat saya dong. lagi. Ini Tadi pertanyaan, dia tanya bilang, lagi dulu, tanya balik dulu kalau gitu. tadi dia Ketika kalian di Nah, surgamu itu melihat kalian melihat istri apa? saya, Ayo Bentar. orang Ya, goblok, betul. jangan ditanya, nggak bisa Nah, jawab. Nggak usah. Sebentar, atur Bang Kaisar. Mau debat atau mau tanya jawab ini? Sebentar Muslim diam dulu. Jadi si Oh, Bang Kaisar, Santai, silakan. santai. Muslim diam dulu, mau debat atau mau tanya jawab? Semua santai.
Semua Harus tuh, kalau santai. berdua begitu tuh Tidak penunggang ada udah. hubungan suami Enggak, biar istri. tertib. Mau debat, sabar Bang Semua Iwan. santai, Sabar semua Bang Iwan, santai. biar Jangan tertib. gitu. Sabar, Ya, sabar Bang Iwan, sabar betul. dulu. Iya, Iya, nggak iya, apa-apa. Kan waktunya banyak. kita udah mulai framing. Sabar dulu. Kita mau debat atau kami menjawab, Anda bertanya. Kamu yang nggak mau tanya begitu. Enggak, Kak, ini kalau mau debat bawa kerana debat, Bang kalau mau Ustaz, tanya jawab kita jawab. Jangan dulu sebentar, gantian aja jantung nggak Gitu. apa-apa jantung. Ya, pakai timer aja biar Ya. Bang Ustaz dia lagi jawab lagi kita dengerin kenapa pengundang udah langsung ribut sih? Enggak, karena kalian pakai timer menyelah-menyelah aja terus kalau ketika mau orang debat. berbicara poinnya nggak dapat. Kalau memang mau debat, kita debat. Kan gampang. Gantian Merasa aja, kamu Kesar, pendengar Kesar, kita Kesar. Kan diatur aja toh. Kesar diatur aja berapa Yang- menit, yang 3 menit, penting 3 menit tertib atau gitu 5 loh. menit, 5 menit. Iya, yang tertib aja. Yang penting Kesar. tertib, nggak masalah. Yang penting tertib karena kalau dua-duanya bicara kita mau dengar Silakan siapa. atur. Nanti ada open statement-nya tentang surga. Oke, aku tanya dulu. Boleh. Boleh? Aku tanya. Ntar dulu, Giga duluan yang resen. Oh, Sorry, Giga. Oke. Kesar. Ya, nggak apa-apa. Bros, Sebentar ini lagi sebenarnya sisa saya mau bertanya kepada teman-teman Muslim yang ada di sini ya. Ini ada sebentar saya share screen sebentar ya. Share screen mana nih share screen? Oke. Jadi di sini di hadis Sahih Al-Bukhari, nama yang paling jelek di hadapan Allah pada hari kebangkitan kelak adalah nama yang dimiliki seorang pria yang menamai dirinya Malik Al-Amlak atau raja dari atas segala raja ya. Yang menjadi pertanyaan saya ya, ini kan hari kebangkitan nih ya kan, artinya kan nanti pada saat kiamat. Pertanyaan saya, siapakah raja di atas segala raja ini yang namanya begitu dibenci oleh Allah? Apakah dia adalah salah satu sosok atau orang yang akan dibangkitkan juga atau siapa? Silakan menjawab, silakan dijawab. Ya, Sebentar. Awi, siapa yang mau jawab? Tadi pertanyaannya itu apa tuh? Hadis apa tadi tuh? Bukhari. Hadis Al-Bukhari ya, saya sebenarnya ada beberapa hadis ya yang ada Kalau namanya. dia menanyakan siapakah Tampilkan itu hadisnya, raja, tampilkan. Ya, raja dari atas segala raja ini siapa di hari kebangkitan nanti? Apakah dia adalah orang yang dibangkitkan ataukah coba tampilkan dulu hadisnya biar siapa? kita tidak salah persepsi. Kalau sejauh Ya, ini saya tidak tahu. sebentar ya. Saya harus mengatakan bahwa sejauh ini saya tidak tahu siapa itu yang dimaksud. Tapi coba kita lihat hadisnya dulu. Oke, coba saya buka dari hadis.id. Sebentar, saya coba cari dulu pada hari kiamat kelak ya. Itu saya buka ya dari Coba, ini. saya lihat juga dia dia kalau dia kalau di hadis.id beda. Nomornya, ya. Ya, Hadis dia apa? nomornya beda. Sahih Bukhari Ini berapa? adalah dia kalau di hadis Al-Bukhari yang di hadis.id ini nomornya 5737 ya. Kepada ini bisa dilihat sanadnya di sini ya. Apakah hadis ini sahih? Saya yakin sahih ya. Sehina-hinanya nama di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seorang bernama Malikil Amlak atau raja di raja. Nah, tadi ada yang menerjemahkan ini sebagai raja di atas segala raja. Lalu ada lagi di hadis 3994 dari hadis Sahih Muslim berkata, ya karena tidak ada raja selain Allah, tapi namanya yang paling jelek itu adalah raja di raja, itu juga sama. Ya, kurang lebih sama hadis-hadis ini. Tapi mungkin yang paling menjadi inti mungkin di 5737 di hadis.id, hadis Bukhari. Ini saya tutup ya. 5737. Iya, di hadis.id. Boleh dijelaskan apakah dia adalah salah satu orang yang dibangkitkan atau siapa? Sosoknya ini siapa? Raja di atas segala raja ini. Oke. Malikil Amalak. Coba Bang siapa? Bang Iwan sudah tahu kayak ini. Kalau saya sejauh ini belum tahu siapa yang dimaksud. Ya. Coba sambil kita lihat dulu si hadisnya itu. Kalau yang saya tahu menurut keimanan Islam boleh disanggah Al-Malik itu raja di atas segala raja, yaitu Allah sendiri. Masa harus saya kasih tahu? Sebentar, karena ini menyangkut hadis ini yang mengatakan bernama Malikil Al-Malak adalah seseorang. Dia kan mengatakan seseorang. Berarti ini bukan Allah ini yang dimaksud, adalah seseorang. Itu hadisnya. Jadi
Jangan mengatakan Ada demikian. seorang yang lain nih Ya, kelihatannya. berarti kan Ada ketika seseorang. saat itu tuh ada seseorang yang lain. Kalau pertanyaannya tadi dia siapakah seseorang ini, saya menjawab saya tidak tahu siapa seseorang ini. Sejauh ini saya belum tahu. Karena kan dia mengatakan siapa, ya loh. Kalau ditanyakan apakah dia orang yang dibangkitkan, namanya seseorang ya jelas dia orang yang dibangkitkan juga. Oke. Cuma saya tidak tahu siapakah figur yang dimaksud itu. Tahu. Nanti saya cari-cari tahu lah siapa yang penjelasannya kan. Dari teman-teman muslim lain mungkin ada? Ya, siapa nih? Pak Munir, sekalian resen nih apa nih? Munir. Aku nggak nyimak pertanyaannya. Ya, hadis ini tentu menjelaskan pada manusia yang mengaku dirinya Tuhan, ya, seperti misalnya Firaun. Jadi siapa saja yang mengaku Tuhan berarti dia mengaku raja di atas raja. Maka tentu nama-nama ini tidak bisa digunakan oleh makhluk yang mengaku raja di atas raja, karena raja di atas raja itu hanya Allah, raja langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Ya. Ini jelas ini hadis. Itu penjelasannya. Oke, saya boleh lanjut nggak sebenarnya ya? Boleh. Di dalam Wahyu, ya, di dalam kitab kami Wahyu, salah satu gelar dari Yesus Kristus Tuhan kami adalah Raja di atas segala raja. Dan salah satunya itu ada di Timotius ya. Bunyinya seperti ini. Satu raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan itu adalah gelar Yesus Kristus. Apakah ini yang dimaksud ini, apakah dia akan berbentrok dengan Yesus, atau apakah ini secara tidak langsung Allah ini akan bentrok dengan kekristenan atau seperti apa? Silakan. Oke, itu Jadi Isa. silakan dulu Bang, silakan dulu. Buka dulu tadi itu yang Yesus Raja segala raja. Yang Wahyu kita. Ya, jadi pertama tentu saya lihat dulu ya. Ya, buka dulu. Oke, sebentar silakan. saja. Ya, dari Bisa kasih saya waktu ya, saya cari dulu ayatnya, nanti saya share screen. Ya, ngomong aja dulu si Ikhwan atau si siapa tadi ngomong. Saya boleh menambahkan ya. Jadi memang kita di dalam Islam itu kan dalam memberikan anak, nama anak itu kan memberikan nama itu ada aturan-aturannya juga, tidak bisa sembarangan memberi nama. Misalnya memberi nama yang menunjukkan kesombongan, misalnya raja di atas raja. Karena kalau di dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Mulk ayat 2. Al-Mu'minun ayat 116 di situ. Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, yang artinya maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia, Rabb yang mempunyai arsy yang mulia. Jadi raja yang sebenarnya itu adalah Allah. Jadi ketika memberikan nama anak itu ya jangan asal kasih aja gitu. Itu termasuk nama yang diharamkan kalau memberi nama seperti yang tadi hadis yang disampaikan. Mungkin tambahan dari saya. Oh ya, terima kasih. Silakan yang berkaitan dengan Wahyu tadi, dia bertanya apakah ini yang dimaksud adalah Nabi Isa, ada ya, bukan Nabi Isa apa, Yesus gitu. Oke, nggak apa-apa. Di sini di dalam 1 Timotius 6 ya. Ya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah salah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, seterusnya. Lalu di dalam kitab Wahyu di sini ada nubuatan ya. Jangan lewat, tidak ada seseorang pun yang melihat dia tadi. Jangan lewat. Harus jujur dong. Kembali tadi. Seorang pun tidak melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Seorang Baginya pun lah tidak hormat, pernah kuasa melihat dan dia. pertolongan. Ya kan? Iya, ini di sini apa nih? Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berarti itu Allah, ya, Raja di atas segala raja itu adalah Tuhannya Yesus. Orang yang pun tidak pernah melihat dia. Dialah saja tidak takut pada maut. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ya memang tidak melihat dia, kan dia sudah di sorga. Iya, tapi kan kalau Anda melihat nomor 14 ini, Yesus tidak termasuk dong, karena Yesus ya udah. di situ tak pernah melihat dia.
Iya kan, seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus pernah Dengerin dulu dilihat. ya lah, dengerin dulu lagi ngomong. Ya, saya hanya jangan harus jujur, jangan dipotong-potong. Ya makanya harus jujur, ini orang Kristen sedang menjelaskan. Nanti kalau saya bahas kenikmatan surga, kepalamu pusing. Ya, diam dulu, duduk di pojokan ambil ngopi. Ya, tolong dibaca yang lengkap dong. Oke, nggak apa-apa. Saya akan baca yang lengkap ya. Harus Tapi jujur. ini memang 1 Timotius ayat 16, ini memang berbicara mengenai Yesus, yaitu penguasa satu-satunya dan yang penuh bahagia, yang di nomor 14-nya, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak melihat dia dan memang manusia tak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa dan kuasa yang kekal. Amin. Dan ada di kitab Yesus pernah dilihat tidak? Sebentar Pak, saya akan baca dulu ya di dalam Wahyu 19. Ini mengenai Sang Firman, yaitu Yesus Kristus sendiri yang akan turun dengan kuda putih, ya. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya ialah Firman Allah. Ini Yesus Kristus ya. Sekian. Dan di ayat yang ke-16, dan pada jubah dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja atas segala raja, Tuhan segala Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Silakan. Ya, saya sih Bang Iwan, yang raja di atas raja tadi itu tidak pernah dilihat. Jadi yang tertulis di jubah itu belum tentu merujuk ke Yesus, bisa jadi Tuhannya Yesus. Oke, sebentar, Bang Iwan, yang saya kurang literasi memang kalau masalah Alkitab ini ya. Mohon maaf teman-temannya, saya tidak terlalu memahami atau apa isi kitab Anda. Saya jarang membaca, saya juga mendengarnya di sini saja. Mungkin Bang Iwan lah yang lebih paham itu. Kalau saya disuruh menanggapi apa yang tertulis dalam kitab Anda itu, saya agak bingung juga. Cuma kalau disuruh memperbandingkan ya bisa saja. Enggak apa-apa, ini cuma untuk ini aja, saya tidak akan menjudge juga. Sudah terkunci tadi bahwa tidak pernah ada yang melihat dia. Jadi Yesus itu pernah ada yang melihat. Jadi Raja yang resen itu sangat jelas. Tapi di Wahyu 6 tadi anggaplah demikian ya, tapi di Wahyu 16 tadi sudah sangat-sangat jelas ya, Wahyu sekian tadi jelas bahwa Sang Firman itu yang Yesus Kristus itu akan turun dengan kuda putih dan gelarnya adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi demikianlah saya menerjemahkan 1 Timotius 6 tadi. Iya. Oke, silakan Bang Sparrow. Ya, Bang Sparrow aja. Namanya tercetak di jubahnya, tetapi belum tentu itu merujuk Yesus. Bisa jadi itu adalah merujuk kepada Tuhannya Yesus. Ya, boleh saya tanggapi? Boleh, silakan. Iya, terkait Wahyu tadi ya. Boleh saya screen? Boleh. Sebentar ya. Boleh saya screen? Boleh. Sebentar saya screen. Ya. Tadi Anda membacakan Wahyu ya. Sudah nampak ini Pak Awi? Iya, nampak. Ya. Bahwa Yesus datang sebagai penunggang kuda. Ya, kalau ini Anda yakini sebagai Yesus, maka bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh seorang penunggang kuda itu. Di Wahyu 6:2, penunggang sebuah panah, dikaruniakan sebuah mahkota, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Di sini dia berperang, sedangkan Yesus Anda mengajarkan kasih, tidak berperang. Di Wahyu 19:11-16, penunggang kuda itu ia disebut setia dan benar, Al-Amin. Ia memiliki banyak mahkota kemenangan, peperangan, mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar Timur Tengah, menaklukkan Romawi. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, meraih kemenangan. Ia adalah firman Allah, tidak berkata-kata menurut kehendaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Raja yang berkuasa, membinasakan dan mengembalakan dengan tangan besi, hukum, Al-Quran dan memerintah dengan syariat. Jadi, pernyataan Anda tentang Wahyu ini bertentangan dengan apa yang Anda imani tentang Yesus. Yesus nggak pernah berperang, kok tiba-tiba mau berperang. Di mana dia menang? Ya, jadi jangan
Maksudnya penunggang kuda itu Muhammad. Sebentar nanti kita jawab, bro. menafsirkan. Bro, nanti Kemudian aku jawabin. dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Nah, dengan pedang, ini menyebarkan syariat dengan pedang, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Ia akan memeras Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai pedang. Bismillah. Haus darah. Sabar, sabar. jubahnya Tenang, dan tenang, pahanya tenang, tenang. Jawab ya. nama yaitu Raja segala raja, ya. Muhammad Tuhan. keluar pedang. Aku. Muhammad. Ini terjemahan. Jangan yang ganggu, ada di jangan kitab ganggu, Anda jangan sendiri. ganggu. Kita bisa Yang jawab kan, mungkin tay aja. teman-teman itu belum memahami sepenuhnya apa makna wahyu ini. Ya, kalau ini dipaksakan kepada Yesus, ya silakan, tidak apa-apa, tapi tertolak dengan apa yang terjadi di dalam wahyu ini. Ya, belum juga Oke, selanjutnya. udah tahu. Di dalam wahyu ini ada sebuah kitab yang termaterai. Ya. Ini sebentar, udah banyak tadi, Pak. Itu ke selanjutnya. Jangan banyak poin. Poinnya satu-satu. Direkam ya. Ya, makasih Oke. Pak Pras. Oke, Pak Pras. Jawab. Kita jawab ya. Jangan, ya. Satu saya mau jawab dulu penunggang kuda. Penunggang kuda tadi selalu ngomong begini. Ya itu adalah yang diwahyukan. Ya kita percaya apa yang diwahyukan gitu ya. Ya kita nggak tahu Pak itu yang diwahyukan Allah ya. Jadi sepanjang sejarah ini yang adalah nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, saya ulangin ya, mengatakan inilah firman Allah, berfirmanlah Allah, itu hanya di Alkitab gitu. Yang nabinya mengatakan dari Allah tapi melalui Jibril dan hanya ketemu Jibril dan firman-Nya dari Jibril itu di Al-Qur'an gitu. Jadi banyak hal kalau Anda kata hanya berjawab seperti itu, ya terimalah firman Tuhan sebagaimana yang diwahyukan, kemudian pelan-pelan ngerti kalau cara jawabnya ahli. Nah, kemudian kita lihat ternyata kan tidak demikian. Oh, kita harus mengerti secara rasionalnya seperti apa. Mungkinkah hal itu bisa dimengerti demikian? Yang pertama, saya gabung aja semuanya, ya. Di Alkitab itu jelas kealahan diri Allah, yaitu esensi Allah, hakikat Allah. Itu adalah diri yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Dia adalah Ensof, di dalam terang yang tak terhampiri. Itu baik Bapa, Putra, dan Roh yang adalah Allah, itu ada dalam keadaan yang demikian. Tidak bisa dilihat. Lalu kemudian Alkitab berbicara apa tentang yang bisa dilihat? Yaitu the image of the invisible God. Jadi ada the image of the invisible God. Jadi the invisible God selalu invisible God. Karena dia bukan dewa. Kalau begitu dia bisa dilihat, kealahan bisa dilihat, berarti dia satu bentuk, satu materi. Biar materinya materi bentuk sorgawi seperti malaikat atau apa. Nah, itu adalah sebuah kematerian. Allah tidak demikian. Allah selamanya tidak bisa dilihat oleh ciptaan karena dia bukan materi, tetapi dia bisa menjadikan dirinya dilihat. Itu melalui apa? Melalui the image of the invisible God. Jadi konsep itu berlaku sampai seluruh Alkitab, dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sampai Wahyu pun itu sama sekali tidak berubah. Allah bisa berjalan bersama dengan Adam. Lalu di dalam Wahyu dikatakan takhta Allah dan anak domba, taktanya satu. Mereka akan melihat wajahnya satu. Kenapa? Karena yang bisa dilihat hanya perwujudan daripada anak Allah. Dan perwujudan itu adalah sesuatu, bukan kealahan itu sendiri. Kealahannya itu tidak bisa dilihat. Gitu. Jadi mengatakan tentang inkarnasi, di dalam kebangkitan mengenakan tubuh yang baru, itu semua sangat sinkron dan sangat. Lalu kemudian dikatakan bahwa kok Yesus yang katanya penuh kasih, tetapi kok di dalam Wahyu itu menggunakan pedang, membunuh, dan sebagainya. Kita lihat ya, itu bukan hanya, itu konsep di semua kita sama, yaitu ada penghakiman Allah atas dosa. Kenapa pada hari akhirnya hal-hal itu harus terjadi? Itu adalah penghakiman terhadap siapa? Bangsa-bangsa yang berperang melawan Allah, musuh daripada Allah, orang-orang yang tidak percaya. Allah membunuh itu tidak ada masalah. Allah itu melakukan penghakiman. Tetapi hari ini, jam ini adalah jam kasih karunia. Allah membunuh masalah ya?
Nggak ada masalah. Sabar Bang Karena Iwan, itu Allah sabar Bang. memindahkan. Jangan Bang Bentar, Iwan, kita bentar, jangan nggak potong. boleh potong. Jangan kita Allah potong. itu Caranya. memindahkan kayak Allah membunuh saya. Waktu dia membunuh itu adalah penghakiman dia terhadap saya, memindahkan saya dari alam dunia ini ke alam kekekalan. Gitu loh. Jadi Allah membunuh bukan maksud kebencian, tetapi adalah dia penghakiman. Tetapi kalau saya mau membunuh penunggang kuda atau penunggang kuda mau membunuh saya, itu adalah kejahatan gitu. Kecuali dalam perang gitu. Kita nggak tahu, you serang saya tembak. Nah, itu kan makanya di Alkitab bukan ngatain do not murder atau do not committed do not committed kill, bukan do not kill. Jadi Alkitab nggak ada salah sama sekali. Pada waktu bicara nggak boleh bunuh juga murder yang nggak boleh. Pembunuhan yang tidak boleh. Pembunuhan dengan maksud pembalasan kejahatan, melakukan kejahatan, perencanaan, itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau kill tidak dilarang, kecuali itu karena itu diatur oleh pemerintah dan dalam keadaan perang. Jadi di dalam Wahyu itu tidak bertentangan. Allah menghakimi manusia karena manusia akan ditentukan oleh Allah. Nah, tapi maha kasihnya apa? Saat ini Tuhan tidak melakukan itu, dan Dia tidak mau manusia sesama manusia saling membunuh. Jangankan saling membunuh, mengingini pun dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak boleh. Gitu. Jadi nggak ada masalah semua. Jadi ajaran mana yang logis? Yang mana yang wahyu Tuhan? Yang mana yang konsisten? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kejadian sampai wahyu, semuanya sesuai. Ya silakan. Oke. Teman-teman yang lain. Ini Pak Munir dari pihak Muslim, langsung aja ke Munir ya. Kasihan dia. Oke, saya tanggapin dulu ya. Boleh nanti yang lain menambahkan. Kalau saya Ini kemana Awi yang ini nih? Iya, Yang... sabar Bang, sebelum kita ganti. Tadi kan Bang Iwan yang ditanggapi. Bang Iwan Sorry, dulu. aku lupa pertanyaan. Gini, kalau Allah di dalam akhir zaman kalian mengatakan bisa dilihat, selalu sekarang Allah mengambil perwujudan di dalam diri Yesus bisa dilihat, kok masalah gitu loh. Yang akan datang bisa dilihat, kenapa yang sekarang Allah nggak bisa mengambil perwujudan yang bisa dilihat gitu. Oke, masalahnya di mana gitu? Sebentar Pak Pras, biar dilanjutkan tadi membahas itu. Silakan Bang Iwan dulu. Apa tadi? Apakah sudah ketemu poinnya? Baik ya, terima kasih atas penjelasan Pak Pras ya terkait dengan. Oh, sudah ada juga Pak Amir masuk ini. Pak Amir sudah ada kayaknya. Sebentar. Ya, terkait dengan wahyu sekian tadi, ya memang berarti sini Pak Pras sudah mengatakan bahwa Yesus datang berperang untuk memerangi orang-orang yang memberontak atau tidak beriman kepada Allah. Jadi sebenarnya di sini kalau demikian, maka Yesus itu terlambat ya, karena Nabi Muhammad SAW telah lebih dulu menegakkan kebenaran dengan berhadapan dengan orang-orang kafir zamannya dengan kemenangan-kemenangan kepada bangsa-bangsa. Ini mau diterima atau tidak itu fakta, dan melalui para nabinya Allah memberikan kemenangan. Sebagaimana Nabi Musa diberi kemenangan, Nabi Ibrahim diberi kemenangan, kemudian Nabi Muhammad diberi kemenangan, dan Nabi Isa alaihissalam juga diberi kemenangan dengan menyelamatkannya dari ancaman orang-orang kafir. Ya, terkait dengan tadi penjelasan Pak Pras bahwa soal mana yang konsisten tentang Allah, maka dalam Islam itu justru yang sangat konsisten ya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunia, dapat dilihat nih Pak Awi, screen? Iya, silakan. Selama di dunia, sejak para nabi, Allah itu tidak pernah dilihat. Dan di dalam Al-Quran diwahyukan, Al-Baqarah 186, Allah berfirman, ya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa misalnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila yang memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi Allah tidak menampakkan kepada manusia di dunia adalah salah satu ujian untuk beriman. Ya. Ketika manusia beriman tidak melihat Tuhan, maka inilah iman yang luar biasa. Makanya di surga tentu harus dipahami oleh teman-teman Kristen, bagi manusia yang lolos imannya tidak melihat Allah ini, tetapi mengimani keberadaan Allah itu awal dan akhir, maka di surga kelak akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini permintaan-permintaan seperti ini ya, selain pernah dilakukan Nabi Musa ingin melihat Allah agar imannya menguat,
juga orang-orang Yahudi juga sering melakukan hal yang sama. Maka dalam Al-Quran, melihat Allah di dunia itu tidak akan terrealisasi kepada siapapun, ya, masuk para nabi. Tidak ada seorang mukmin yang dapat melihat Allah dengan mata ketika di dunia. Ya, Nabi Musa pun sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, ya, tatkala Musa datang bermunajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepada aku agar aku dapat melihat. Kepada engkau Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur dulu dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali dia berkata, Maha suci engkau, Subhanallah, aku bertaubat pada engkau dan aku orang pertama-tama beriman. Nah, jadi terkait dengan konsisten tentang keberadaan Allah tidak pernah berwujud atau berinkarnasi dalam bentuk menyerupai makhluknya adalah Islam. Ya, jika ada keyakinan bahwa Allah bisa mengambil wujud manusia, maka ini gampang sekali tersesat. Atau bisa ada akidah yang meyakini bahwa Allah mengambil wujud makhluk ciptaan lainnya, misalnya mengambil wujud malaikat, maka manusia itu gampang tersesat. Pasti ada penyembah malaikat dan penyembah manusia. Dan bisa juga ada penyembah ranting. Jika Allah mengambil wujud ciptaannya menjadi ranting. Makanya Allah mengatakan bahwa dirinya itu sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran. Ya, dia adalah difirmankan di dalam asmaul sifatnya, salah satunya adalah bahwa Allah itu awal dan akhir. Ya, di dalam firman-Nya dijelaskan, dialah Allah al-awwazal, yang pertama, dan al-akhir, az-zahir, yang paling atas, zahir, dan al-batin, yang paling batin, dan dialah alim, maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi kalau berbicara konsisten dalam konsep ketuhanan, ya akidah, justru itu sangat konsisten, bahkan jika diambil benang merahnya dengan kitab yang diimani orang Yahudi, maka yang sangat konsisten dengan kitab yang disebut dengan Tanakh itu adalah orang Islam, ya, dalam konsep ketuhanan. Sedangkan Kristen sendiri mengimani Allah itu mengambil rupa manusia. Ini tidak konsisten yang seharusnya harus direnungi oleh orang-orang Kristen. Silakan Bang Awi. Ya, silakan mungkin boleh Spero tadi kasih kesempatan Spero sedikit. Spero, apa yang mau disampaikan? Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Saya tetap konsisten tadi dalil Alkitab yang sudah disampaikan bahwa raja di atas raja itu adalah dia yang tidak pernah kelihatan. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa yang tidak pernah kelihatan itu adalah Allah. Sedangkan Yesus yang teman-teman dari Kristen itu meyakini bahwa adalah dari firman itu kan kelihatan. Jadi raja di atas raja itu ya bukan Yesus. Jadi konsistenlah dengan dalil yang sudah disampaikan begitu. Silakan.